rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-7 dari dalam babul hilmi wal anah wal rifqi, kita baca bil barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam الخير كله رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal qa'idin, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hari ini hari Sabtu, malam Ahad yang terakhir di bulan yang terakhir di tahun Islam. Tepatnya hari ini malam ke-26 dari bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah. Artinya beberapa hari lagi kita akan jumpa tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat dan afiat, nikmat untuk bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Amin Allahumma amin. Kita melanjutkan pembacaan kitab hadits Riyadhus Shalihin buah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis yang ke-7 dari dalam babul hilmi wal anati wal rifq. Wa an Jarir ibn Abdillah, hadis diterima oleh sahabat yang mulia Jarir ibn Abdillah. Jarir bin Abdillah ini salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang guantong. Guantong tuh ganteng deh. Kalau di sini kayak saya gitu. Kita kesana antara perebutan, jadi pada berantem pendingan kesini. Yang ganteng Jarir bin Abdillah, salah seorang sahabat Rasul, udah ganteng, pintar. Coba kalau di sini kayak siapa? Kagak ada. Jadi udah pas-pasan lagi, bodoh gitu. Ini Jarir sahabat Rasul yang ganteng terus pintar, gitu. Udah ganteng, pintar. Kalau kenapa ini sahabat Jarir bin Abdillah udah ganteng, pintar? Dia dapat doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu waktu dadanya dipegang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul doakan, ini doanya nih, doa Rasul kepada sahabat Jarir bin Abdillah. Kata Rasul ketika dipegang dadanya Jarir, Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Itu doa Rasul kepada sahabat Jarir bin Abdillah, dipegang dadanya. Jadi kalau umpamanya ada anak badar banget, pegang dadanya. Umpamanya badar banget, dipegang dadanya. Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, tetapkanlah ini Jarir biar tetap imannya, Islamnya. Waj'alhu, dan jadikan ini Jarir hadiyan, orang yang bisa mengarahkan, orang yang bisa membimbing umat. Berarti harus punya ilmu. Mahdiyan, dan orang yang bisa mengikuti bimbingan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maknanya hadiyan mahdiyan. Allahumma tsabbithu waj'alhu hadiyan mahdiyan. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil pegang dada kita. Allahumma ij'alhu, Allahumma tsabbithu waj'alhu
hadiyan mahdiyan. Ya Allah, tetapkanlah si Jarir ini dengan iman dan Islamnya, waj'alhu, dan jadikanlah ini Jarir hadiyan, orang yang bisa membimbing umat, mahdiyan, orang yang bisa menerima bimbingan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Jarir pinter gara-gara doa tadi. Makanya kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu Jarir Yusuf hadhil ummah, Nabi Yusufnya umat ini. Jadi kalau umpamanya umat ini ada yang namanya Yusuf, yang gantengnya sama kayak Yusuf, dialah yang berhak yang menggantikan posisi Nabi Yusuf dari segi kegantengannya. Jarir. Kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Jarir minna ahli bait. Jarir termasuk kategori ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jarir udah ganteng, pintar. Radhiyallahu anhu wa ardhah, semoga Allah senantiasa meridainya. Qala, ini Jarir bin Abdullah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Jarir bin Abdullah, apa kata Rasul? Man yuhramir rifqa, siapa orang yang tertolak, yang diharamkan, orang yang tertolak, yang diharamkan baginya rifqa, kelembutan, kesantunan, ketenangan, rifqa. Orang tersebut akan diharamkan, akan ditolak beberapa kebaikan. Semua kebaikan juga akan haram buat dirinya. Jadi ternyata kebaikan yang kita peroleh itu ada salah satunya dari rifqah tadi, dari kelembutan, kesantunan, ketenangan. Makanya orang Islam itu umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus memiliki ketenangan, santun, tenang, lembut, gitu. Jangan gerabak gerubuk, jangan gerasa gerusuk, ngapain aja pokoknya kalau gerabak gerubuk, gerasa gerusuk, ya jelek ya, gak bagus. Makanya dalam riwayat yang lain, al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru bagian daripada syaitan. Jadi jangan harus gerak terburu-buru, tergesa-gesa, harus santun. Orang santun harus santun. Zahir batinnya santun, lembut gitu. Omongannya, perilakunya harus santun, lembut. Sebab kalau dia tidak memiliki kelembutan, berarti Allah halangi dia dari berbagai macam kebaikan. Wal'iyadzubillah. Gara-gara dia nggak santun, dia nggak lembut, dia nggak tenang, rusak semuanya, hilang, rusak, hancur. Contoh umpamanya kita sholat tergesa-gesa, khusyuk nggak sholat tergesa-gesa? Nggak khusyuk, karena khusyuk itu perlu ketenangan. Jangankan lagi sholat, kita lagi di belakang, di kamar mandi, di toilet, nggak tenang, nggak khusyuk. Enak gak? Nggak enak, baru juga nongkrong, dodol, nggak enak gitu. Itu lagi di kamar mandi, gimana lagi juga lagi sholat. Jadi sholat perlu ketenangan. Kalau orang udah tenang, makanya salah satu rukun min arkanus shalah diantaranya tumanina, tenang. Kalau umpamanya sholat diantara kita masih belum tenang, berarti gak ada kebaikan itu sholat. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara kita punya ketenangan, ada rifq di situ, ada unsur rifq, kelembutan di situ, karena kita sedang bermuamalah kepada Allah, kita sedang berhadap dengan Allah, mengundang kita punya sholat, jadi khusyuk, tenang. Berarti kita bisa koreksi. Kita sholat, lihat perhatiin orang sholat. Ada orang yang sholat tenang banget. Salah seorang sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sholat ketika dia lagi berdiri kayak tiang. Dia lagi berdiri sholatnya seolah-olah itu dia kayak tiang. Ketika dia lagi sujud ataupun dia lagi ruku seolah-olah kayak batu. Sampai-sampai burung itu mencrok. Karena burung perhatiin kayak bukan orang lagi sholat, tapi kayak apa? Kayak benda mati. Saking apanya? Saking tenangnya. Gara-gara dia tenang, dia bisa koreksi, dia punya bacaan. Kebaikan juga jadinya. Kebaikan. Apalagi dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau umpamanya kita punya sholat sehari semalam, sholat fardu, satu fardu kita hitung pakai durasi menit. Ya paling ada 5 menit lah. 5 menit, 4 menit, 5 menit sama wudunya. Terus kali 5 sehari semalam, baru berapa menit? 25 menit. Sementara kita hidup sehari semalam berapa jam? 24 jam. Jadi baru 23 jam setengahnya itu kemana gitu. Sementara setengah jamnya baru buat sholat. Itu kalau yang standarnya.
Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saking tenangnya dia punya salat sampai hatta takamar kadamahu, sampai bengkak dia punya kakinya, saking apanya? Tenang. Kalau tenang berarti indah di hadapan Allah. Jadi rifq itu lembut, kesantunan, ketenangan. Jangan dibuat tergesa-gesa. Jangan jadi orang kasar. Kasar, dia punya pembicaraan kasar, dia punya perilakunya kasar. Orang kalau kasar ada temannya gak? Gak ada temannya. Orang kalau kasar, sentimen, macam-macam, dia punya omongan, ucapan, perbuatan yang gak bagus, yang orang gak bisa terima, gak punya teman dia. Kalau kita mau punya teman, santun, lembut, dijaga perasaan orang, sampai begitu. Biar Islam mengajarkan kelembutan. Jangankan sama makhluk hidup antara manusia. Ketika ketika lagi ihram umrah, ihram haji, sampai dilarang untuk metik pohonnya. Orang kalau lagi berihram haji, berihram umrah, hukumnya haram untuk metik pohon. Saking apa itu? Saking kelembutan, kesantunannya dia. Allah perintahkan jangan sampai dia merusak pepohonan. Kenapa? Itu di situ ada kesantunan, ada kelembutan. Apalagi ini kita selaku umat manusia, sesama manusia. Kalau kita mau mendapatkan berbagai macam kebaikan, milikilah sifat arif, kesantunan, kelembutan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang ke-8 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda. Anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, rajulan, salah seorang sahabat Rasul. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sahabat ini kepada Rasul? Ausini, ya Rasul, berikanlah kepada saya wasiat, berikanlah kepada saya pelajaran, nasihat, hikmah. Lihat para sahabat, saking mereka serakahnya, rakusnya, dengan tanda kutip rakus yang positif kepada apa? Kepada kebaikan. Sampai-sampai dia nggak bosan-bosan minta nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau wasiat itu identik dengan ketakwaan. Makanya kalau dalam khutbah Jumat, baik khutbah yang pertama ataupun khutbah yang kedua, ada rukun di situ, rukun wasiatut taqwa. Kata-katanya istilahnya banyak, usikum wa nafsi bitaqwallah. Itu rukun dalam dua khutbah setiap kali Jumat. Saking apanya pentingnya, wasiat identik dengan takwa. Sahabat minta wasiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan bosan-bosan dengan kita aktif di berbagai macam majelis ilmu. Berarti kita serakah, haus dengan keilmuan, haus dengan kebaikan. Secara nggak langsung kita ngikutin sunnahnya para sahabat, selalu minta wasiat, minta nasihat, minta pandangan. Buat apa? Buat koreksi kita punya amalan, buat koreksi kita punya kehidupan. Beberapa hari lagi mau masuk tahun baru Islam, 1 Muharram 1442 Hijriah. Masa mau begini-gini aja hidup gitu? Jadi hidup cari tempat-tempat yang baik, cari teman-teman yang baik. Kalau kita punya teman yang baik, mau nggak mau lama-lama kita nanti ke bawah balik. Cari tempat yang baik, lama-lama kita juga ke bawah jadi baik. Tapi kalau asal pilih teman, asal pilih tempat, na'udzubillah min dzalik. Jadi kita buruk. Sebab kita pergaulan ini kan saling mempengaruhi. Kalau kata orang Arab, as-sahib sahib. Sahabat itu saling menarik, saling mempengaruhi. Ketika ada dua orang bersahabat, ini antara yang satu dengan yang kedua, ini saling menguatkan, saling mempengaruhi. Bisa yang satu mempengaruhi yang kedua, atau sebaliknya yang kedua mempengaruhi yang pertama. Saling menguatkan, tinggal main kuat-kuatan aja. Disitulah kalau kuat-kuatan, kalau kita lemah semuanya, akhirnya kita lah yang dipengaruhi sama kita punya teman. Tapi kalau kita kuat, kita bisa mempengaruhi kita punya teman. Jadi namanya pergaulan itu lumrah, fitrahnya sahib, saling menarik, saling mempengaruhi. Makanya pilih. Para sahabat bertanya kepada Rasul, "Ausini, berikanlah wasiat kepadaku." Qala, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab." Jangan mudah marah. Rasul bilang jangan mudah marah dengan satu kata. Kok dari mana Rasul bisa tahu yang disampaikan itu Rasul? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia punya lisannya itu sumbernya wahyu ilahiyah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Jadi Rasul mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihi salatu wasalam.
Kalau kata para ulama syurah al-hadis, para ulama yang mensyarahkan ini hadis, banyak kata mereka, Rasul sudah diberitahu ini orang memang mudah marah. Orang kalau mudah marah, jangan dikasih wasiat yang aneh-aneh. Makanya berikanlah nasihat yang sesuai dengan porsinya kebutuhan orang. Kalau kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, khatibun nasa ala qadri uqulihim. Ngomonglah sama orang tergantung dengan kemampuan itu orang. Orang lagi makan, lagi lapar, butuhnya apa kalau lapar? Makan. Jangan pisang goreng aromanya. Udah enak nih kalau begini ngaji nggak boleh lama-lama. Udah ada pisang goreng. Jadi orang kalau lapar kasih minum. Orang lagi haus kasih apa? Minum. Bocah main HP aja sambil nangis. Butuh wifi. Nah, kasih orang tergantung apa yang dia butuhin. Ini sahabat orangnya ghadub, kalau kata para ulama. Ghadub artinya pemarah. Kalau pemarah nggak bisa dikasih nasihat-nasihat yang lain. Dia harus direndam juga. Dia dulu punya amarah. Makanya jangan sampai mudah marah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih pandangan kepada sahabat ini yang nanya ini, minta wasiat ini, janganlah mudah marah. Bukan hanya itu orang doang, pelajaran buat kita juga selaku umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang marah, lawan katanya ya disabarin. Sebab ketika ada yang marah, berarti Allah ingin kita mengamalkan ilmu sabar. Dari mana ilmu sabar itu ada? Kalau enggak ada sifat marah. Muncullah sifat marah dari orang lain, berarti kita harus memunculkan sifat lawannya, yaitu sabar. Dan itulah tugas kita yang Allah berikan menjadi bashar. Kita kan manusia, nama lain dalam bahasa Arab, nama lain dari manusia itu adalah bashar. Bashar itu di tengah-tengah antara malaikat sama setan, iblis. Kalau malaikat suci, benar, nggak ada salahnya. Kata Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu malaikat nggak pernah bermaksiat, nggak pernah berbangkang, selalu nurutin perintah Allah. Sementara iblis nggak ada benernya, dia salah. Biar kata dia disuruh taubat, nggak mau taubat iblis. Ketika iblis suruh sujud kepada Nabi Adam, mau nggak? Nggak mau. Menunjukkan iblis nggak bakal pernah dapat kebenaran. Manusia di tengah-tengah antara malaikat dan siapa? Dan iblis. Tengah-tengahnya kita itu kadang kita bisa ada orang ke malaikat-malaikatan baik, ada orang juga kadang-kadang ke setan-setanan. Setan bukan yang sini setan, bukan. Yang lagi kebenaran aja yang sini malaikat, sini setan. Jadi itu manusia lumrahnya begitu. Makanya ketika ada yang marah, langsung kita ingat amalan apa yang harus kita kerjain. Kalau ngadepin orang marah, kalau ngadepin orang marah berarti apa? Sabar. Jangan emosian gitu. Ada dalam kisah, ada riwayat, ini riwayatnya sahihah. Ada namanya seorang, ada orang dia lagi makan orang, makannya lahap. Makan lahap tuh yang enak makan apa nih? Kebuli deh, kebuli pakai daging korban yang kemarin masih sisa. Pas tadi nggak bawa kebuli, pelanggan. Makan kebuli lagi lahap-lahapnya. Ini orang nggak kebuli. Terus ada yang kasih kabar berita, Fulan, karena dia lupa namanya itu orang yang lagi makan. Fulan, no, istri antum, istri ente no, mati diterkam serigala. Di zaman dulu Rasul ceritakan ketika dulu, Fulan, itu ada istri antum diterkam oleh serigala. Ini orang lagi makan. Kata dia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dia makan aja lagi biasa. Kata yang kasih kabar kan gergetan. Nah ini orang bininya diterkam oleh serigala biasa aja. Biasa aja. Terus dia lagi yang kedua, Fulan, itu istri tuh diterkam oleh serigala, mati dia. Apa katanya orang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama juga. Yang ketiga kalinya dia gergetan, dia ngasih kabar gergetan, Fulan, itu bini ente mati diterkam serigala. Anda udah tahu kan tadi itu ngasih tahu kan? Jadi, tapi kok ente biasa aja? Emang aneh harus gimana? Apa kata dia coba? Ini jawaban yang paling bagus. Orang yang gak mudah marah. Kata dia, kalaupun Anda tinggalin langsung, Anda langsung ditinggalin makan, langsung ke tempat bini yang udah mati, apa yang mati bisa hidup lagi? Enggak, yang udah mati nggak bisa hidup lagi. Anda cuma ikutin perintah Allah. Apa kata Allah? Idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita tertimpa musibah, apa yang kita ucapin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah, jangan marah. Tadi ketenangan tadi. Orang kalau nggak mudah marah, nggak mudah emosian, dia tenang.
Anda harus habisin dia makan. Sebab kalau makan gak dihabisin, mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Orang yang menyia-nyiakan berarti dia masuk kategori temannya setan, saudaranya setan. Sementara setan masuk kategori kaum kafir. Anda nggak mau itu sudah, biar diamin dulu. Anda kasih waktu Anda untuk makan, habisin dulu, baru Anda urusin. Lagi bini ini, besok Anda cari lagi. itu orang yang tadi manggilnya siapa orang? Orang manggilnya kan tadi apa? Fulan gitu. Fulan berarti dia tahu namanya nggak? Iya, pas dicek KTP-nya, oh pantesan patah namanya. Lah gitu, jangan mudah marah gitu. Jangan mudah marah. Jadi slow aja hidup, slow udah. Karena memang kalau ada marah, biar kita bisa ngambil ilmu sabar. Farad dan miraran, Rasul ulang itu beberapa kali kata-kata la taghdab wasiatnya Rasul. La taghdab kata Rasul. Diulangnya bukan sekali dua kali. Farad dan miraran, nggak bisa kehitung. Saking ini orang minta lagi. Kata Rasul, la taghdab, jangan mudah marah. Menunjukkan. Pertama, kalau umpamanya kita membicara sesuatu agar ini orang bisa paham, diulang. Biar bisa paham. Kita ngaji kalau mau paham, istiqomah baru paham. Mau paham Al-Quran, mau paham kita punya agama, ngajinya nut-nutan, mut-mutan, nggak bakalan paham. Harus diulang. Makanya dalam adab menuntut ilmu ada namanya murajaah, mengulang. Hafalan Quran kita ulang, hafalan hadis kita ulang, pelajaran kita ulang, diulang, baru itu masuk ilmu agama. Kalau nggak diulang, nggak bakalan bisa kita masuk ilmu agama ini. Jadi Rasul mengulang-ulang farad dan miraran, diulang lagi terus sama Rasul. La taghdab, jangan mudah marah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa ilmu la ilma lana illa ma 'allama. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada guru kita yang telah mengkaji kitab hadis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.